Jadi kalau boleh Pak Jendri selaku perwakilan kami di pusat, secara perjanjian kami harap bahwa penanganan moda transportasi perbatasan itu ditingkatkan. Ditambah lagi armadanya sebagaimana Kadis Perhubungan menghitung, orang masih perlu kurang lebih 2-3 armada untuk dapat menjangkau dan melayani semua wilayah perbatasan. Dan itu rutenya jangan sampai terganggu hanya karena kepentingan tertentu. Kemudian yang kedua, tentang kebetulan ada wilayah jalan, ada satu poros jalan yang mungkin non status awalnya, tapi mudah-mudahan sudah ditingkatkan sebagai poros jalan kabupaten, yang secara tidak sengaja beririsan dengan kepentingan pusat lewat Kementerian KLH, keputusan tentang hutan lindung, Pak. Itu satu sampling yang saya boleh ambil. Di luar masih banyak pembangunan yang terhalang dengan namanya masuk dalam area hutan lindung. Bagaimana kita menyatukan persepsi tentang ketaatan akan regulasi hutan lindung tanpa mengabaikan pembangunan? Tentunya perlu ada kajian-kajian teknis yang lebih matang dalam penetapan kawasan hutan lindung tersebut. Poros jalan Lenganeng Bengkulu sudah 2 tahun, sejak 2017 itu belum tertangani hanya karena kebijakan pemerintah pusat yang bagi kami agak kaku. Harus melakukan review RT/RW dan kemudian opsi kedua adalah pinjam pakai kepada wakil pemerintah pusat dalam hal ini Pak Gubernur. Dan sampai hari ini belum sempat terrealisasikan. Kami sudah pernah ke wilayah jalan, ke KLH, sampai KLH, tapi sampai detik ini belum terjawab seperti apa mekanisme yang harus kami lakukan dan kapan implementasinya. Itu menjadi problem. Ini menandakan bahwa putusnya keberpihakan pusat ke wilayah perbatasan. Bagaimana memprioritaskan kawasan perbatasan untuk menjadi pusat kegiatan strategi nasional yang dapat diimplementasikan dengan menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakatnya dapat dijaga juga. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Perlu ada koordinasi yang lebih intens antara kami di tingkat kabupaten ketika ke kementerian. Kami butuh macam SOP, kalau boleh didampingi oleh teman-teman yang ada di DPR RI, sehingga kami tidak salah jalan dan tidak memiliki kekuatan politis yang lebih dahsyat dibanding teman-teman yang ada di pusat. Perlu ada dibangun sinergitas DPR provinsi, kabupaten dan pusat, sehingga apa yang kami perjuangkan sebagai perwakilan masyarakat Senge boleh sampai ke pusat dan dapat dijawab, diimplementasikan bagi kemajuan masyarakat Senge. Mungkin ini dulu sambil kita berkembang diskusi. Terima kasih. Sebenarnya boleh diterobos itu. Buktinya kan di Mitra itu, jalan Nongan itu kan potong memang gunung hutan lindung memang. Tapi sekarang coba pergi lihat, jalannya 12 meter sampai sana, 10 meter, yang dari perbatasan Minahasa ke Minahasa Tenggara. Di situ ada pos polisi penjaga hutan. Tapi dengan adanya sinergitas, pergi ke DPR RI, pergi ke Kementerian Kehutanan, ke Kementerian Kehutanan, sudah bersama-sama, akhirnya itu terbuka luar biasa lebarnya dan bagusnya. Itu dikerjakan oleh BPJN. Itu BPJN kan cuma sampai di pelaksanaan. Termasuk jalan-jalan ini Bu, yang dua ruas tadi, mudah-mudahan tidak ada masalah jalannya ya. Artinya ada orang yang mau seperti yang Pak Pendeta bilang tadi, jangan justru jadi penghambat. Saya bilang karena BPJN tidak ada anggaran di Impres itu untuk pembebasan tanah. Jangan alat sudah masuk, kemudian ada yang bilang, oh jangan lewat sini, ini ada pohon kelapa atau ada pohon jengki atau pala, boleh. Sementara kita mau memperbaiki infrastruktur itu. Saya kebijakan, kalau aspirasi saya